bergabung dalam Report Ekonomi kali ini. Saya Anissa Silvia Putri Harianja dengan MPM 24110111047. Dan dalam kesempatan ini kita akan membahas kenaikan harga bahan pokok di Indonesia serta dampaknya terhadap mahasiswa. Beberapa bulan terakhir, harga berbagai kebutuhan pokok di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mulai dari beras, minyak goreng, hingga cabai. Semuanya menunjukkan tren kenaikan harga. Fenomena ini tidak hanya berdampak bagi masyarakat umum, tetapi juga dirasakan langsung oleh mahasiswa, terutama mereka yang hidup mandiri di perantauan. Dalam report kali ini, saya akan membahas bagaimana kenaikan harga sembako memengaruhi kehidupan mahasiswa, faktor penyebabnya, serta beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampaknya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi Indonesia pada September tahun 2025 tercatat mencapai 2,65% secara tahunan. Dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar kenaikan inflasi. Harga beras misalnya meningkat lebih dari 4,14% dari tahun sebelumnya. Sementara minyak goreng dan gula pasir juga mengalami kenaikan yang cukup tajam. Kenaikan ini tentu memengaruhi pola konsumsi masyarakat, terutama mahasiswa yang memiliki anggaran hidup terbatas. Sebagian besar mahasiswa harus beradaptasi dengan menekan pengeluaran, mengganti bahan makanan, atau bahkan mengurangi frekuensi makan di luar. Mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang cukup rentan terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok. Dengan rata-rata uang saku yang berkisaran antara 1,5 hingga 2,5 juta per bulan, sebagian besar dari mereka harus menyesuaikan gaya hidup dan kebiasaan konsumsi. Berdasarkan survei kecil yang dilakukan di beberapa kampus di Jakarta dan Yogyakarta, lebih dari 60% mahasiswa mengaku pengeluaran bulanannya meningkat hingga 15% sejak harga sembako naik. Banyak mahasiswa kini memilih untuk memasak sendiri di kos, membeli bahan secara grosir, atau berbagi masakan bersama teman sekamar. Namun di sisi lain, hal ini juga menimbulkan tekanan baru. Mereka harus lebih pintar mengatur waktu dan keuangan di tengah padatnya kegiatan akademik. Naiknya harga bahan pokok ini tidak terjadi tanpa sebab. Beberapa faktor utama penyebabnya antara lain: pertama, gangguan pasokan akibat cuaca ekstrim yang memengaruhi hasil panen. Kedua, biaya logistik yang meningkat terutama pada distribusi antar daerah. Dan ketiga, ketergantungan pada impor untuk beberapa komoditas tertentu seperti gula dan kedelai. Kombinasi faktor-faktor ini akhirnya mendorong naiknya harga di pasar dan berimbas ke seluruh lapisan masyarakat. Untuk menekan dampak kenaikan harga, pemerintah dan sejumlah kampus mulai berupaya melalui berbagai program. Salah satunya adalah pasar murah dan kantin bersubsidi bagi mahasiswa. Selain itu, beberapa organisasi mahasiswa juga menginisiasi program dapur hemat dan warung berbagi yang memungkinkan mahasiswa membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah. Langkah-langkah seperti ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dapat membantu menjaga daya beli mahasiswa. Kenaikan harga sembako bukan sekedar persoalan ekonomi makro, tetapi juga menyentuh sisi kehidupan sosial mahasiswa Indonesia. Mereka dituntut untuk lebih mandiri, beradaptasi, dan cerdas mengelola keuangan. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga membuka peluang untuk membangun solidaritas, inovasi, dan kepedulian antar sesama mahasiswa. Semoga dengan kebijakan yang tepat dan kerjasama berbagai pihak, kestabilan harga dapat segera tercapai dan mahasiswa tetap dapat fokus pada tujuan utama mereka, yaitu belajar dan berkarya untuk masa depan bangsa.